Silakan buktikan kalau memang saya menggelapkan mobil yang rongsokan itu masih mahalan belian saya dibanding mobilnya gitu. Jadi silakan buktikan gitu. Soalkan itu bukan nafkah lahir ya, bentuk duit bukan. Duit Niki mungkin lebih banyak. Amin. Tapi yang jadi masalah itu adalah nafkah batin. Seorang ayah terhadap anaknya, ini yang jadi masalah. Kalau dia mau menyangkal apa, silakan, ada tes DNA kok. Kita siap bawa itu anak. Ini adalah bukan kepentingan. Niki nggak punya kepentingan di sini, tapi ini anak ini punya kepentingan. Inilah yang kita perjuangkan. Jadi Niki hanya memperjuangkan kepentingan anaknya. Kalau Niki ngapain dia ngurusin beginian? Tapi anak ini perlu kepentingan, perlu nafkah batin daripada seorang ayah. Itu saja. Berarti ini karena dipicu yang kasus kemarin juga Sebetulnya karena pertama dipicu, karena kedua ini adalah berjuang untuk anak ya. Biar anak aku nanti kalau dewasa tahu bahwa mimpinya sudah berjuang sampai seperti ini gitu. Tapi anak Kak Niki, sendiri mungkin suka tanggapannya nanya Kak Niki. apa? Belum, kan masih 2 tahun belum tahu. Niki, kalau yang illegal akses itu siapa terlapornya? Illegal access itu rombongan Cikungunya, geng sampah. Iya, kalian tahulah siapa orang-orangnya. Kalian pasti pada follow juga Instagramnya. Jadi nggak usah disebutin namanya, nanti juga dipanggil. Karena illegal access itu pasalnya jelas, tertera, hukumannya juga jelas. Jadi ya nanti juga Ancaman hukumannya 8 tahun. Jadi termasuk menyebarkan, termasuk juga merubah, mendistribusikan yang melawan hukum, yang orang yang tidak punya hak. Karena itu adalah komunikasi pribadi ini kita dengan Kak Iya. Fitri. Tiba-tiba ada orang lain mengcapture dan memasukkan dalam Instagram story-nya. Dan itu chat tahun 2018. Nah, itu Udah lama sekali. komunikasi yang pribadi, tiba-tiba orang lain usil. Nah, mungkin dia mau bermain-main dengan hukum, ya udah. Ya kita laporkan supaya dia tahu bahwa hukum tidak pernah bermain-main gitu ya. Tapi ada kaitannya nggak sih dengan Depo sendiri yang ini? Lain. Ya sekarang nggak kaitan apa nih? Ada kaitan ya? Sekarang jadi beruntut. Kemarin kan kalian teman-teman wartawan juga datang ke preskon ya. Kalau kalian saksikan itu lawyernya lawyer siapa kalian pasti tahu. Mungkin tanggapannya gimana Kak Niki? Itu melakukan Tahu kan? penggelapan Tahu Kak kan? Niki. Hah? Mungkin tanggapannya gimana? Apa yang digelapin? Kan di waktu itu ngelapor ke Jakarta Selatan, Polres katanya digelapin celana dalam, ikat pinggang, mobil, paspor. Oke, saya jawab yang pertama paspor dulu, paspor. Kalau digelapin kenapa dia setelah kejadian itu dia bisa berangkat ke Singapura? Itu pertama. Kedua, mobil kan sudah jelas tidak terbukti. Sampai di SP3 sama polisi, kan polisi tidak mungkin serta-merta mau SP3 kan kasus kalau buktinya tidak kuat gitu. Apalagi yang mau gitu. Dia silakan buktikan kalau memang saya menggelapkan mobil yang rongsokan itu masih mahalan belian saya dibanding mobilnya gitu. Jadi silakan buktikan gitu. Jadi cerita tentang penggelapan itu kan sudah SP3 sama Polres Jakarta Selatan, berarti sudah selesai kan. Nah, polisi kan tidak semerta-merta untuk mengeluarkan surat SP3 kalau memang buktinya tidak kuat. Itu pertama. Kedua, soal si Wahyu. Tadi udah dapat belum soal Wahyu? Belum Kak. Udah tadi. Belum Soal Wahyu yang jadi saksi kemarin di preskon. Wahyu itu sudah saya laporkan kalau nggak salah 2 tahun lalu di Polsek Mampang atas tuduhan pencurian atau penggelapan sepeda motor saya. Memang motornya harganya tidak seberapa, motor-motor yang kayak kalian pakai itulah. Sama uang sebesar 5 juta yang belum dikembalikan sampai detik ini. Waktu dia 2 hari tidak masuk bilangnya sakit, terus saya telepon lagi seminggu kemudian. Udah nggak aktif lagi nomornya, terus saya punya KTP dia, saya samperin ke KTP tersebut, ternyata dia hanya numpang tinggal, bukan numpang tinggal, numpang alamat doang. Dia nggak pernah tinggal di situ. Tiba-tiba sekarang kemarin dia preskon sama lawyer yang kalian tahu sendiri lawyernya siapa ya, saya nggak usah sebutin, nanti keenakan. Kan saya artisnya. Gitu. Jadi saya rasa netizen harusnya udah bisa lebih pintar ya dalam memilah-milih suatu gosip yang harus kalian cerna dengan baik atau tidak. Gitu. Ini katanya disebut menghalang-halangi si Wahyu ini untuk bersaksi di... Bagaimana menghalang-halangi? Orang saya kirim kok surat lembarannya via WhatsApp. Saya makan surat sama Kak Fitri, Kak ini si Wahyu nggak mau datang. Gimana ya? Ya udah pasrah aja sama Allah gitu. Gak pernah dia yang malah tidak mau datang kok. Sampai akhirnya ganti nomor telepon dan akhirnya saya tahu ternyata dia kerja sama si laki-laki ini gitu. Jadi saya luruskan saja ya biar nggak simpang siur. Jadi ini ada harta milik pasangan suami istri.
Jadi terus bagaimana seorang suami memberikan sesuatu kepada istrinya tiba-tiba dibilang penggelapan? Ini logikanya ditaruh di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, ada somasi yang dilayangkan. Dia meminta kembali pemberiannya. Nah, seorang meminta kembali pemberian itu bukti bahwa memang barang itu pernah diserahkan. Seperti itu. Jadi nggak ada perbuatan pidana. Ini hanya cari-cari masalah saja. Makanya dia cari masalah, kita sebetulnya tidak mau melaporkan penelantaran anak. Tapi karena dia memicu, ya kita laporkan. Masih banyak pasal yang nanti yang kita kaitkan. Berarti bukan mobil itu bukan atas nama perusahaannya ya? Wah, kita nggak tahu. nggak tahu mobil itu setahu saya dulu bodong ya, nggak ada surat-surat. Ya karena pihak mereka sebut BPKB-nya di tangan mereka kan Ibu. Iya, itu BPKB kayaknya baru dibikin setelah dia melaporkan saya ke Polres Jakarta Selatan. Yang saya tahu mobil itu bodong. Kenapa saya bisa bilang mobil itu bodong? Demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.